bentuknya macam, ada yang sentral telepon yang adanya di operator, ada dua makhluk. Oke. Nah, yang di tower seringkali kita istilah yang sering dipakai untuk 5G adalah G Node B. Ini yang 5G. Ini tulisannya GNB. G Node B itu 5G. Cuman kalau kita lagi ngomongin 4G itu sering disebutnya E Node B. Kalau orang lagi ngomong E Node B berarti itu 4G. Kalau G Node B itu 5G. G itu next generation. Oke. E itu kayaknya extended. Jadi dari 3G jadi 4G extended apa itu istilahnya mereka lah. Yang penting lah satu 4G satu 5G. Oke. Sentralnya biasanya kita nyebutnya kalau 5G nyebutnya EPC. Singkatan dari apakah EPC? Gua kagak tahu singkatan dari apa. Tapi istilahnya core network sih. Core network, EPC itu core network ya. EPC coba. Kalau gua EPC aja keluar nggak? EPC. PT procurement salah. Lain. EPC ngaco. Core network. Oh ini dia. Evolution P-nya apa gitu ya? Network. Pokoknya E-nya tuh evolution. Evolution, evolved packet core, EPC. Itu aslinya dipakai buat 4G, tapi dia bisa juga dipakai buat 5G. Jadi itu istilah-istilah yang dipakai. Cara berpikirnya itu sentral telepon aja. Beres ya? Kalau kita lihat teknologinya ke belakangnya sebetulnya sampai ke 2G juga kayak gitu arsitekturnya, ada sentral, ada itu. Kalau kita lihat ke WiFi pun juga sama. Jadi ada WiFi kan buat ada access point buat handphone masuk. Sebenarnya ada sentral telepon yang bisa kita pakai, contohnya adalah WhatsApp. Kan dia ada sentral telepon jadi kita bisa nelpon segala macam. Jadi itu ada sentral teleponnya tapi ada user bisa akses lewat access point, lewat internet segala macam. Jadi cara berpikirnya sama aja semua. Di balik itu semua sentral teleponnya sebetulnya adalah voice over IP. VoIP sebetulnya ini VoIP. Sentral teleponnya VoIP ya. Beres ya? Udah. Sekarang kita masuk ke alat yang buat kita tes di Tangsel. Pilihan yang ada buat Tangsel adalah satu. Pilihannya ada tiga, bisa banyak sih sebenarnya. Dari sisi teknologi sama dari sisi frekuensi. Enak bahas teknologi, enak bahas frekuensi dulu. Frekuensi. Ini tiga. Enggak, mending bahas frekuensi, mending bahas teknologi. Frekuensi dulu ya. Jadi pilihan frekuensinya yang bisa kita pakai, pilihannya ada kita mau jadi operator, boleh. Atau kita jadi private network. Nah, private network adalah kayak kita bikin wifi sendiri di dalam Tangsel dengan private network. Kalau private network enaknya kita tidak perlu minta izin operator ke Kominfo. Walaupun di sini yang operasi namanya Dinas Kominfo, tapi kalau lu ngasih layanan publik tetap harus dapat izin menteri. Kalau yang namanya private network karena kita tidak memberikan layanan publik, kita tidak perlu minta izin menteri. Jadi enaknya private network itu. Kalau public network kita perlu izin menteri. Yang jadi masalah adalah agak susah buat Pemkot ini buat minta izin menteri, agak susah buat jadi operator, kan Pemkot bukan operator. Jadi lebih gampang buat private network. Tapi yang masalah dengan private network adalah aturan di Indonesia kayaknya belum ada. Jadi kalau saya yang ada di kepala saya, Pemkot Tangsel ini yang jadi motor penggerak untuk membuat jadi fondasi untuk contoh supaya kalau private network kayak gini loh. Nanti aturannya kita buat berdasarkan contoh yang dikasih sama Tangsel. Karena belum ada di Republik ini yang eksperimen private network. Tangsel juga belum sih, cuman udah dekat. Jadi harus ngerti struktur gedenya. Nah, sekarang buat frekuensinya, kalau di public network frekuensinya cukup banyak, kita bisa main di 850 MHz itu yang dipakai sama Flexi. Kita bisa main di 900 MHz itu yang dipakai sama operator GSM hari ini semua. Itu bisa kita bikin jadi 5G semua sebetulnya. Kita bisa main di 1,8 GHz itu yang dipakai sama 4G hari ini.
bisa diganti jadi 5G juga. Kita bisa main di 2,3 GHz, itu yang dipakai sama Telkomsel sekarang 5G-nya, atau kita bisa main di 3,3 sampai 3,7 GHz. Dan itu bisa 5G. Di Indonesia 3,3 sampai 3,7 GHz dipakai sama teman-teman yang pakai WiMAX. Nih. WiMAX kayak gini ya. Jadi WiMAX itu turunannya WiFi, tapi buat jarak jauh, ini yang jadi cikal bakal 5G sebetulnya. WiMAX itu cikal bakal 5G-nya itu WiMAX. Di Indonesia waktu itu Kominfo berusaha bikin WiMAX Indonesia sendiri. Kesalahan fatalnya Indonesia adalah kita bikin WiMAX yang tidak ngikutin standar WiMAX internasional. Akibatnya alatnya jadi mahal banget, yang bisa bikin cuma Indonesia doang. Mampus lu kayak gitu caranya. Dan terbukti mati. Itu walaupun anak-anak pada bisa bikin WiMAX sendiri. WiFi juga bisa kita bikin sendiri loh. Jadi anak-anak bisa bikin, di Bandung pada bikin WiMAX yang buatan Indonesia, tapi karena kita ngotot, kita harus bisa bikin sendiri, kita tewas mati. Jadi harus ngerti pengalaman kayak gitulah. Jadi kalau main open source harus open, semua standarnya harus open, semua orang harus bisa ngikutin standar tadi supaya kita bisa masuk. Jadi konsekuensi yang terjadi setelah ini mulai WiMAX-nya sudah mulai jalan, kemudian WiMAX-nya berevolusi jadi 5G. Makanya hari ini di dunia rata-rata 5G mainnya di 3,5 GHz. 5G. Cuman di dunia 5G itu masuk ke kebanyakan ranahnya 5G private network, bukan public network banyaknya akhirnya. Nah, kebetulan di Indonesia 3,5 memang buat private network, jadi kita bisa masuk 5G private network dengan alat yang ada, beres ya, dengan yang kita bisa beli. Nah, sekarang udah kebayang ya. Jadi pilihannya yang di Indonesia visible bisa kita pakai 850 MHz yang punyanya Flexi, atau 3,5, tapi ini rada-rada berantem soalnya banyak perusahaan-perusahaan yang gede-gede sih kayak Astra segala macam, mereka pakai 3,5. Gue tahu soalnya gue pernah naik ke tower. Ini pakai frekuensi berapa lu? 3,5. Ya. Ini pakai buat WiMAX sih. Jadi Astra pakai WiMAX sih. Jadi Astra juga mau juga, dia punya, jadi Astra punya lisensi 3,5, tinggal masalah teknologi apa yang mau dipakai. Jadi si Astra siap buat bikin 5G sebenarnya kalau dia tahu sih. Gitu ya, beres ya. Nah, 3,5 oke banget sebenarnya. Satu lagi 2,3. Nah, supaya Tangsel bisa langsung launching, paling gampang biar langsung cuman beli alat colok pasang nyala, caranya beli radio 2,3, pasang di tower, masukin sentralnya Telkomsel. Jadi harus nego sama Telkomsel supaya bisa pakai sentralnya Telkomsel, radionya dari Tangsel, langsung semua operasional langsung. Konsekuensinya radionya di 2,3, sentralnya Telkomsel, nanti pada saat dicolok langsung bikin press conference, Tangsel sudah operasional. Ini radionya ada di radio yang kemungkinan besar gampang Airspan ini. Airspan Indonesia lah, Indonesia. Oke. Lokasinya ada di BRI 2 di Sudirman. Oke. Nah, cuman nanti negonya gini ke Airspan. Negonya adalah Airspan boleh pinjam barang lu nggak buat trial percobaan, jadi kita nyoba dengan peralatan Airspan tadi, terus ya nyala. Jadi radionya dari sebenarnya radionya banyak, bukan cuma Airspan aja, ada Airspan, ada Huawei, ada Nokia segala macam ya. Iya, dari Nokia. Ya, itu nyambungin ke sentralnya punya Telkomsel. Oke. Nah, cuman itu kan garing. Kita cuma keluar duit doang sama dapat nama. Gua nggak tertarik sama itu sih. Cuman kalau ya namanya bos, yang bos di atas kan butuh nama, ya udahlah itu biar bos happy dulu. Jadi oke, Tangsel sudah 5G, kota-kota yang lain belum 5G, kita udah duluan, itu bisa cepet banget. Kan cuman beli, taruh di tower, nyala, hidup, beres. Kalau itu gampang. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita rubah adalah radio tetap Airspan yang itu juga, sentralnya kita bikin sendiri.
Oke, jadi konfigurasi kedua adalah radio, tetap radio punya yang kita beli, sentralnya kita bikin. Kalau sentral kita bikin, saya akan cenderung pakai ini, Open 5GS. Nih, open5gs.org. Oke, ini open source buat bikin sentral telepon, dan dokumentasinya jelas banget cara bikinnya. Ini ada building Open 5GS dari source code. Kita klik di sini. Ini caranya dijelasin satu persatu sampai jadi itu sentral. Oke. Yang seru adalah makhluk ini sih sebenarnya kalau ngerti. Nih, makhluk ini yang seru nih. Ini makhluk paling bahayanya. Nggak kebayang? Ini makhluk apa ini? Ayo apa sih? Nggak ada yang tahu, lu pada nggak tahu, lu orang baik-baik semua. Jadi caranya adalah gini, ini perhatiin angkanya ya, 90170 00101. Gua kasih tahu angka yang angka saktinya. Angka saktinya adalah 510, MCC-nya 510, MNC-nya 10. Itu bahaya banget itu. Oke. Nah, nih sekarang kita cari apakah itu. Jadi ini diterangin semua konsekuensinya, kita bisa jadi operator apa aja suka-suka sih. Oke. Coba sekarang saya ini 90170 ya. Oke, carinya gimana? Carinya di Wikipedia. Enggak Wikipedia beneran. Wikipedia.org. Ada, jangan khawatir. Kayak gini mah ada di Wikipedia. Jadi nyarinya MCC mobile, gitu ya. Oke, singkatannya dari Mobile Country Code. Oh, country code. Coba kode negara kita berapa? 62. Perhatiin nanti Mobile Country Code kita bukan +62. Iya. Bukan. Kita masuk ke bukan. Perhatiin tadi angkanya 9 kan depannya? Iya. 9 itu worldwide, bisa satelit, bisa maritim, bisa apa. Jadi dia jadi operator dunia. Nah, perhatiin tadi saya ngomong kan, angka kita 510. Perhatiin angka 5. 5 adalah Australia sama Oceania. Kita kategorinya Oceania. Makanya depannya 5, gitu ya. Parah. Coba kita lihat. Kalau kita tes, kalau kita perhatiin tadi mana tadi? Sini ya. Perhatiin MCC-nya 001 ya. MNC-nya 01 itu adalah test network. Nih, test network 001 test network. Jadi kalau kita testing, itu etika yang dioperasikan di dunia adalah kalau kita lagi percobaan testing, kita jangan ngaku sebagai operator, pakai aja kita test network. Jadi MCC 01 ini 01. Jadi ngesetnya di sini nih. Nah. Di sini. Oke, set. Nanti nih di sini ntar yang di alat ini saya kasih lihat ya. Parah, kalau udah tahu teknologi mah ngeri. Ini udah, sekarang kita lihat operator Indonesia, cari Indonesia ya. Tadi ingat angkanya berapa? MCC berapa? MCC berapa? 510. MNC 10. Kita lihat. Siapakah itu? Kita masuk Indonesia ya. Iya. Indonesia ya, Fatin. Anjrit ya. Parah. Kita list network code di Indonesia. Siapa aja? 10 siapa? Oh. Artinya apa kalimatnya? Kita bisa jadi siapa aja. Lu mau jadi Telkomsel, set aja MCC 510. Ininya operator network code-nya 10. Mau jadi Smartfren 09, Axis 08, Flexi 07, Star One 03, Indosat 01. Udah suka-suka. Udah jadi operator gitu. Jadi mau jadi operator gampang banget sih. Cuman biasanya saya biasanya kalau lagi demo apa segala macam, saya tidak pernah jadi operator di Indonesia. Soalnya nanti bingung. Ini Telkomsel bener atau Telkomsel palsu kan nggak bisa bedain. Handphone kan blow on, dia nggak tahu. Jadi saya biasanya jadi Singapura. Jadi cara si Ono kalau lagi ini, nanti kalau dilihat ini kalau nggak salah Singapura nih. Kalau lihat tar S ya Singapura. Saya jadi Singtel 52501 biasanya. Saya jadi Singtel. Jadi ntar kalau di handphone dilihat itu Singtel.
Handphone kelihatan, nanti kan handphone kan bisa search kan, Yes, sir. ada operator apa aja di sini, pas di search kelihatan ada Singtel. Itu melanggar hukum sih sebenarnya, cuman kan buat demo nggak apa-apa. Oke, saya kebayang ya. Jadi banyak yang lucu-lucu di dunia ini, banyak yang lucu kalau lu tahu teknologi. Ini udah beres dulu ya. Oke. Jadi alatnya tadi namanya Open 5GS. Itu adalah sentral telepon yang buat gantiin EPC punya apa Evoluted Packet Core yang punya Telkomsel, kita bikin sendiri pakai Open 5GS. Oke. Sekarang urusan radionya. Radionya tadi kita kalau kita lihat di Open 5GS sini, Open 5GS ini mana ya? Ini nih. Open 5GS-nya, yang komersialnya kita bisa pakai AirSpan, bisa pakai Huawei. Oke. Tapi tadi kalau bisa negonya minta ini dulu ya, minta apa sih namanya? Minta trial. Trial. Oke, jadi ini bisa, kalau saran saya minta trial supaya kita bisa modal dengkul dulu. Oke. Cuman kalau ngomong sama mereka, selain minta trial, minta harga berapa sih kalau udah sampai sini? Harga lengkap kalau bisa sama antena ya. Paket. Satu paket komplit lah sama antena, soalnya antenanya lumayan jauh juga ya, bisa sampai 10 juta 20 juta antena doang, parah. Kalau bisa bikin sendiri, sebenarnya bisa bikin sendiri antenanya. Kalau bisa bikin sendiri bangsa 500.000 juga dapat sih kalau bisa bikin sendiri, orang pakai PCB doang asli. Kalau ngerti teknologinya sih gampang, cuman kan ngeri kalau nggak punya alat-alat buat ukur kan berabe urusannya. Walaupun kalau mau jujur terus terang, kalau diantara kita yang ngomong, saya kan ngomong sama, nanti saya forwardin lah email-emailnya, ngomong sama Curtis, sama Jim Forrester segala macam. Jim Forrester dia bikin 5G di banyak negara di Afrika. Kalau si Curtis dia 4G, si Jim itu rata-rata ini orang 4G semua, dan rata-rata mereka nggak percaya 5G sih sebenarnya, parah. Jadi Jim, nanti gua forward emailnya. Jim itu dia di Afrika, banyak negara dia hajar sama dia. Nih gue kasih lihat dah namanya, yang nanti saya forwardin ya, namanya Jim Forrester. Nama ngeteng banget nih dia, ini dia sendiri. Bukan yang ini, kita salah bukan Jim Forrester ini. Mana ya? Oke, Jim Forrester Open BTS bisa dapat tuh. Nggak dapat sih. Kok nggak dapat terus? Oh ini dia, ini dia. Connectivity Capital, ini makhluknya. Ini dia orangnya. Dia tadinya di Cisco, dia pernah di Cisco, kemudian dia bikin Open BTS yang dipasang di Papua. Sekarang dia bantu Afrika, dia lagi bantuin Afrika, dia nyambungin banyak Afrika sih buat 4G. Ini nanti saya forward, tapi kalau ngomong terus terang, dia juga mau forwardin ke saya berapa diskusi dia sama teman-temannya dia yang lain. Intinya sederhana aja, lu jangan percaya 5G, pakai 4G aja, gitu aja sih. Parah. Yang lain semua ngomongnya sama ke gue, sama itu semua ngomongnya sama. Nanti satu lagi nanti Curtis. Ini orangnya. Kalau udah ngeliat orangnya keren sih, asli. Ini profesor loh, hati-hati. Rambutnya kayak gini, profesor jangan macam-macam. Ini profesor di Washington, oke. Dan dia yang bikin seluler di Papua, yang udah jalan sampai 7 tahun sampai hari ini. Dan dia yang upgrade jadi 4G sih sekarang. Nah, yang di Papuanya namanya David. Nama ngeteng banget sih David ya. Bukan yang ini orangnya. Umurnya sama saya sama sih, kita ulang tahun beda cuma 2 bulan doang. Tapi bukan yang ini orangnya. Jadi dia yang bikin di Papua. Karyanya mereka adalah ini sih. Ini karyanya dia. Ini si Curtis nih. Oke, ini karyanya si David di Papua. Ini radio dia beneran nih di Papua.
dipasangnya karena nggak ada tower, dia pasangnya di pohon. Oh. Keren ya. BTS-nya yang ini, sentral teleponnya ada dalam sini. Tadi yang kita sebut EPC segala macam sama radio-radio dalam sini, jadi bentuknya kayak gini, cuman udah ada amplifiernya. Amplinya di rumah saya ada 1 biji. Keren ya, sip ya. Nah terus jadi barangnya ini, tadi targetnya udah kebayang ya. Jadi beli AirSpan atau Huawei, nyambungin ke operator Telkomsel. Kita terus kembangin lagi Open 5GS supaya si radio yang kita beli ini nyambung ke Open 5GS. Kalau mau lebih ekstrim lagi, saya cenderung radio yang AirSpan sama Huawei-nya kita bikin sendiri. Oke. Ilmu buat bikin sendirinya gampang banget. Ilmunya adalah software defined radio, sebenarnya SDR, ilmunya SDR. Oke, nih special drawing right. Jos radio tambahin lah. Ini software defined radio. Oke, ilmunya ini, dan dia banyak banget open source, dan ini ilmu ini yang sekarang banyak dipakai radio-radio supaya radio itu bentuknya software. Radio bukan lagi hardware tapi radio software, dan ini udah bentuknya fatal banget. Dia bisa bikin TV digital, jadi bukan cuman 2G, 3G, 4G, 5G, bukan. Dia selain 2G, 3G, 4G, 5G, dia bisa bikin TV digital, segala macam itu udah software semua radio. Oke, jadi dasarnya ini, ilmunya yang ini sih sebenarnya. Nah, khusus buat 5G kita pakainya yang ini, SS RAN. Nih, ini yang bikin 5G sendiri, kita bisa ambil source code-nya di GitHub sini. Ini source code-nya langsung. Oke. Nih. Nah, kalau mau jujur terus terang, sebetulnya yang pengen seperti ini kan bukan cuma Tangsel doang ya. Dunia juga pengen seperti ini. Bisa lihat di sini ntar. Ini dia. Cari di Google namanya Telecom Infrastructure Project. Oke, kalau klik ini isinya orang gelo semua. Dan jangan khawatir, Ono sudah diundang ke sini buat cerita. Ini orang gelo semua. Proyeknya banyak banget. Ini ada, dan ini gini ya cara berpikirnya. Ini orang-orang yang duitnya, dananya terbatas, nggak kaya raya banget, bukan level Telkomsel, Nokia segala macem, tapi mereka ada. Dan ini adalah orang-orang yang bikin alat-alat yang murah meriah, bikin sendiri banyaknya, dan mereka bikinnya bisa macam-macam ya, fixed broadband, bisa non terrestrial connectivity, ini lewat satelit artinya. Non terrestrial berarti dia lewat satelit. Terus ada open core network, ini yang tadi yang EPC itu open core network tapi open source. Ini ada yang optical, fiber optik tapi open standarnya. Terus ada open RAN tuh tadi yang saya sebutin, open RAN. Jadi mereka bikin ini semuanya open source dan kita buka supaya semua orang jadi punya Telkom sendiri. Dan kalau kita sampai berhasil, mereka pasti tertarik supaya kita jadi bagian dari mereka juga. Gitu. Waktu saya diundang ke sini, yang mereka pengen saya ceritain adalah gimana Indonesia bikin jaringan ini kayak RT RW net segala macam, fiber. Soalnya di dunia jaringan yang paling besar tuh Indonesia. Kalau udah RT RW net segala macam, Indonesia paling besar di dunia. Jadi mereka pengen nyontoh. Kemarin aja saya diundang sama Afrika ngomong, kita kan puluhan ribu kan, RT RW kan puluhan ribu. Saya cara ngomongnya cuma gini doang, nggak usah jauh-jauh lah. Masukin kata kuncinya gini dah, wajan bolik. Buat kita ketawa-tawa doang kan ya, wajan ketawa doang. Tapi coba lihat gambar, ketawa doang nih, ketawa doang. Coba lu lihat, ini bahasa Indonesia semua loh, nggak ada bahasa Inggrisnya. Turunin ke bawah, bahasa Indonesia semua. Turunin ke bawah, terus ke bawah, semua bahasa Indonesia. Sampai bawah berulang-ulang bahasa Indonesia semua nih. Ini bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Gak ada bahasa Inggrisnya. Itu sampai orang-orang Afrika nanyanya simpel aja. Kok bisa sampai kayak gitu, no? Gitu.
Gak ada di dunia yang bisa sambung seperti itu, nggak ada. Cuman Indonesia bisa seperti ini. Ini dahsyat. Buat kita kan ketawa-ketawa doang kan. Ini mah orang geblek, ini mah penggorengan jadi internet kan orang gelo ya. Tapi dunia nggak kepikir pas kasih lihat sampai ujung kayak gini. Nih sampai sini kan Indonesia. Terus saya ke bawahin semua. Indonesia semua nih. Nggak habis-habis ini mah Indonesia semua. Sampai ujungnya Indonesia. Ini baru yang penggorengan. Coba kita cari yang lain. Ini ke atas. Sorry, ini udah di atas sudah ada. RT/RW.net gitu. RT/RW.net. Jadi saya cuma ngomong kayak gini doang. Terus caranya cuma googling doang nih. Nih perhatiin Indonesia semua loh. Indonesia semua itu yang jadi kader. Sedunia kader langsung. Asli. Cuman gara-gara gini kader. Dan ini Kominfo sana nggak nyadar Indonesia dahsyat sebenarnya. Ini bule kader diginin, kader asli. Pertanyaan simpel, kok lu bisa kayak gitu? Tapi kalau udah nanya gitu, lu tanya Kominfo nggak bisa jawab kan? Kominfo sana nggak bisa jawab kayak gini. Yang bisa jawab para penjahat ini kan? Itu bedanya. Dan itu jadi orang-orang belajar ke kita. Jadi orang Afrika nanya, gimana sih caranya? Kok bisa sampai kayak gitu? Kok orang mau? Dan ini kan emang duit siapa? Emang duit dari negara? Bukan. Ini kan duit rakyat. Bayangin rakyat ngeluarin duit sendiri buat bikin jaringan sendiri. Itu dunia manapun juga nggak kejadian. Yang segede gini cuma di Indonesia. Asli. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita bisa 5G bikin private network, gimana caranya segala macam. Udah gitu kita sebarin kan. Minimal antar Kominfo dulu lah, dinas Kominfo di kabupaten kota yang lain ya sebarin. Mulai jalan. Nanti kan mulai perusahaan-perusahaan juga pada pengen segala macam kan. Dahsyat lagi. Tapi saya pengennya nanti yang ngajar semua dari Tangsel. Jadi beban dulu kebayang ya, harus ngerti open source, open 5GS, nanti ada ngerti SRS run segala macam buat bikinnya. Jadi SRS run itu software defined radio yang ngomong ke hardware buat jadiin sinyal benerannya. Cara berpikirnya kira-kira kayak bikin inilah soundcard. Kalau soundcard kan buat suara, supaya dari suara biasa jadi digital, jadi MP3, dari MP3 jadi suara biasa kan? Itu soundcard bentuknya. Di radio juga sama, karena semua sinyal radio isinya cuma sinus kosinus kali bagi tambah kurang, kita bisa program dalam komputer jadi digital, kemudian kita butuh alat buat konversi dari digital ke radio. Nah itu namanya SDR alatnya. Alatnya ada di sini nih makhluknya yang ini nih Ini sini aja dah. Ya lu kasih lihat itu dah. Makhluknya ada banyak. SDR apa ya, Blade RF yang paling murah ini lah, yang bisa 5G ya, tapi nggak stabil. Yang ini nggak stabil banget, tapi lumayan bisa. Kalau mau 2G stabil, 2G sampai 3G, mungkin 4G juga masih stabil. Ini barangnya, harganya bisa dilihat di ini ya, yang ini ya. Yang ini ya? Ini ya? Ini harganya ya? Di Shopee ada. Hah? Shopee ada? Mana? Ini Shopee. Nah itu. Beneran? Anjir. Ini Shopee. Goblok sih ya. Ini di Shopee. Ya udah. Stok kali ada stoknya. Iya enggak, kalau Shopee kemungkinan. Oh ya ada. Tapi hati-hati Shopee kadang-kadang. Ya Shopee, Lazada tuh rada ngeri-ngeri sedap tuh. Jangan sampai ketipu aja. Iya. Pernah ketipu. Ya, pernah ketipu lo? Enggak. Langsung cancel lah. Bini gua ketipu di Lazada. Parah. Tapi duitnya balik sih akhirnya. Iya, langsung cancel lah. Ya ini cek aja. Kalau ada barang Indonesia, kita mending ambil barang Indonesia. Jangan ambil dari luar, soalnya rese buat masukin lewat Cengkarengnya rese. Kalau bisa dapat di Indonesia aja. Coba di Shopee harganya berapa? Gue pengen tahu aja harganya berapa. Gitu. Anjir. Yang bener. Nipu. Oh, no. Nggak mungkin. Nipu nih. Ini nipu banget. Harga benernya aja $420, masa dijual 3,8 juta, nggak mungkin. Mungkin besar nipu nih, hati-hati. Nggak berani gue kalau udah kayak gitu. Jadi harus dicek banget sih. Kalau saya cenderung beli langsung ke, anjir. Ini ada Pasuruan. Sekarang jujur sih anak-anak RT/RW.net sih pada mainnya udah fiber sih sekarang. Asli. Fiber optik. Ini salah satunya nih Pak. Salah satu.
Fiber kan? Udah pada fiber semua. Saya pernah sama dropcore sih bang. Hah? Dropcore. Apa? Oh dropcore, iya pakai dropcore. Berapa semeter? 3.000? Hah? 2.000-an? 2.000-an semeter. Harganya udah meteran. Udah kayak ngukur baju, kain, meteran. Semeter seberapa? 2.000 perak. Anjrit banget lah sekarang. Kalau gue sih sarannya kalau bisa yang manusia-manusia seperti ini kalau bisa dirangkul dan diberdayakan bagian dari 5G-nya Tangsel. Jadi kalau gue 5G-nya Tangsel bukan hanya 5G aja, juga termasuk fiber, tapi yang levelnya komunitas. Ini mau buat kampung internet sih bang. Nah kalau bisa itu dinaikin jadi kayak kampung internet kayak gitu, bener lah. Iya benar. Karena kan kayak di daerah Jawa tuh udah ada tuh kan. Kampung sama kan gitu ya. Oh yang itu yang Pak Rudiantara dulu ya? Iya. Kayak sebenarnya banyak sih yang kayak gitu. Jawa kalah. Kami juga mau buat, lomba. Iya, kalau bisa itu dinaikin tuh yang itu. Jadi seluruh perumahan-perumahan jadi fiber semua kan? Tapi di covernya sama ini Kominfo. Nah, aduh, ini gimana? Setuju ya? Setuju, ya. Setuju. Jadi contoh, soalnya asli. Ini ngomong terus terang aja ya. Kalau Kominfo cover apanya berarti Pak? Ini bilangnya eksperimen buat smart city. Iya. Jadi bagian dari eksperimen smart city. Soalnya ngomong terus terang aja, jujur nih anak-anak ini kan pada kumpul nih kemarin yang Telkom Telkom Infrastructure Project itu tadi mana ya? Kirinya. Ini pada kumpul. Waktu kumpul kayak gini ngomongnya, orang-orang itu pada ngomong gini. Sama juga yang ini juga, selain yang ini ada satu lagi adalah yang ini. Udah tahu internet yang merancang internet siapa? Organisasi yang merancang internet? Belum tahu? Iya. Bukan. Arpa. Bukan. Ini. Iya. Iya. Internet Engineering Task Force ini adalah kayak lembaga tertinggi internet dunia yang merancang internet. Di bawahnya dia ada yang namanya ini, Global Access to the Internet for All. Jadi internet buat semua orang. Ada kelompoknya. Bosnya namanya Jane Coffin. Gue sampai hafal ya tuh. Coba. Soalnya si Ono bagian dari itu sih. Nih, Jane Coffin. Ono ada di situ, jangan khawatir. Jadi Ono adalah bagian dari lembaga internet dunia yang merancang buat internet buat semua orang yang murah meriah seperti apa. Komandannya si Jane Coffin. Terus kita meeting di Singapura waktu itu. Terus itu salah satunya si Curtis juga sih. No, datang lu. Gue punya tiket ke Singapura. Langsung Ono nego dong. Bisa nggak? Gue nggak usah tidur di hotel, datang pagi pulang sore. Cuman itu biaya yang lain gue kasih buat anak-anak di Pemalang, Jawa Tengah, buat ceritain jaringannya dia kayak gimana. Jadi ternyata bisa dapat buat 2 anak. Jadi kita bertiga dari Indonesia berangkat, karena kan kita kere nego dong. Ya gue nggak usah tidur di hotel, biaya hotelnya ganti jadi tiket pesawat ke Singapura. Udah, jadi dapat 2 orang lagi, jadi 3 orang berangkat ke sana. Ini berangkat ke sana. Yang ngomong waktu itu ada berapa orang lah dari Thailand ngomongnya gini, si Kancana ngomong gini, kita di Thailand nyambungin 5 desa apa berapa gitu ya ke internet exchange-nya Thailand. Biasa aja kan ya, 5 desa, nggak keren men. Udah gitu orang Filipina, kita nyambungin 7 desa pakai seluler yang tadi, akun BTS pakai seluler 7 desa. Ya oke, dia utamanya seluler, udah oke, tapi cuma 7. Udah gitu ada orang Spanyol 1, kita nyambungin 1 desa, pakai fiber optik. Ada sih 1. Nah sini Indonesia ngomong, ya kita mah nggak punya duit, kita swadaya masyarakat, coba ceritain gimana caranya. Terus ada 2 anak dari Pemalang itu kan, dengan kondisi bahasa Inggris belepotan. Jadi sebelum waktu berangkat saya udah bilang anak-anak itu, lu jangan pernah bikin slide yang isinya tulisan. Kalau tulisan kita harus ngomong soalnya. Iya. Dan itu kita bakal susah lidah kita karena kita nggak bisa ngomong kan. Jadi taktiknya kalau udah keluar negeri jangan pakai tulisan. Tulisan kita bakal bonyok. Pakainya gambar. Jadi kasih gambar. Nih waktu kita ngasih training ke orang-orang di daerah. Nih waktu kita naik tower, bukan tower sih, pasang
pipa, ledeng, masangin wifi. Ini waktu bikin fibernya segala macam. Kita di Pemalang nyambungin 210 desa. Kemudian kabupaten sebelah Nafsu, Tegal, bukan Tegal, sebelahnya Pemalang tuh apa sih? Yang tempat bawang-bawang tuh apa sih? Ya pokoknya Kabupaten Bawang tuh yang sebelahnya Pemalang, Nafsu itu 200 desa nyambung lagi. Udah gitu gubernurnya Ganjar panas. Ini kita pengen supaya setiap kabupaten kota bisa nyambung semua. Itu ada ribuan desa. Itu langsung satu ruangan stres, diem semua. Selesai itu langsung si Jen itu langsung Jen deketin saya. Lain kali kalian ngomong lagi ya. Jadi gue udah tau lah, bule mah langsung kalau ngeliat angka keder asli. Apalagi nih orang Indonesia kan ngomongnya low profile gitu kan. Wah kita mah nggak punya duit, kita mah gini. Cuman pas ngeliat angkanya langsung keder. Bule mah 5, 7, kita 200 sekian. Jadi kalaupun Tangsel dioperasiin, apapun yang dioperasiin Tangsel, targetnya angka supaya kader semua. Terus kalau bisa kita bikin sendiri semua. Kadernya lebih kader lagi, kader plus tuh urusannya. Udah bayang ya tekniknya ya. Sekarang urusan radionya, sebelum kita ngoperasin ini. Radionya kita butuh ada beberapa pilihan alat. Satu pilihannya yang nanti Blade RF ini. Tapi jangan beli yang ini nih, bohong. Ini bohong banget, nggak mungkin lo harga segitu. Cari yang beneran nih, yang ini ya. Yang beneran yang ini harganya $420. Jadi lu nggak mungkin bisa dapat alat 3,8 juta, bohong sekali, nggak mungkin, karena alat yang bener harganya segini, 6 juta sekian. Jadi nggak mungkin, dan ini juga udah out of stock lagi ya. Nah alat yang satu lagi adalah yang ini, yang lebih bagus yang ini ya, USRP B210. Nih. Cuman alatnya di atas ini harganya, ini kan cuma boardnya doang, ini kita butuh filter segala macam di atasnya ntar. Gitu. Jadi alatnya sekitar $3.000-an sih alatnya, kira-kira kayak gitu. Kalau kita jago ngoprek segala macam, ini bisa bikin sendiri sebetulnya, cuman kayaknya belum sampai level itulah. Ini udah bayang ya barangnya, jadi barangnya kayak gitu. Pilihannya bisa pakai AirSpan Huawei, terus sentralnya punya Telkomsel supaya gratis, kita nego supaya bisa trial, atau AirSpan Huawei nyambungin ke Open 5Gs. Open 5G open source, kita bikin semua sendiri. Terus radionya bisa bikin sendiri, Open 5Gs nya bikin sendiri. Jadi yang paling murah radio bikin sendiri, Open 5Gs bikin sendiri. Yang jadi masalah adalah antenanya. Antenanya harganya kalau beli yang udah jadi sekitar 10-an juta, 10 sampai 15 juta. Kalau bisa bikin sendiri ya murah gitu. Ampli-nya juga kalau jadi sekitar 10 jutaan ampli-nya kayak gimana ya ampli-nya, ada di gue sih fotonya. Ampli-nya kayak gini sih. Foto ini ampli-nya kayak gini bentuknya. Ini ampli-nya. Ini ampli yang 1 watt kalau nggak salah. Bentuknya cuma kotak kayak gini. Kotak kayak gini harganya sekitar 15 sampai 20 juta. Udah lihat harganya sakit hati. Barangnya cuma gitu doang harganya. Sakit. Parah. Cuman ampli ini jadi jaraknya bisa sekitar berapa ya? 4 kilo, 5 kiloan. Beres ya? Sip? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Beres, kebayang ya bentuknya kayak gimana? Nah sekarang kita alatnya kita operasiin. Ini barangnya ada di depan kita, di sini depan kita. Cuman ini bukan 5G, ini 2,5G. Tinggal ya buat ganti software sih gampang. Cuman yang alat yang ini ya hardware-nya nggak kuat. Hardware-nya nggak kuat soalnya clock-nya harus tinggi banget. Jadi ini perlu dikasih kaget nggak? Kalau nggak ini aja dah. Depan. Ini aja nih. Ini aja ya. Ini biar gampang mah gue lihat di sini aja dah. Nih. Ini dia. Salah. Ini dia. Sama kan? Sama ya.
Soalnya ini adalah ini. Cuman ini waktu belum rusak. Jadi ini sebenarnya komputer doang. Isinya komputer buat dapat sinyal sinus kosinus kali bagi tambah kurang supaya jadi sinyal 2G. Kemudian ini ada kabel USB nyolok ke sini. Ini sekarang USB-nya nyoloknya ke laptop yang ini. Kenapa ke laptop yang ini? Soalnya motherboard yang ini jebol. Sama anak Poltek kemarin korslet jebol. Aduh, pusing kepala gue. Ya udah gue bikin lagi. Ini bikin sendiri semua, software-nya bikin sendiri di laptop ini. Jadi bentuknya kayak gini doang. Ini yang buat ngoprek nge-lab, ini powernya kecil, cuman 100 mW, 0,1 watt. Supaya gede kita perlu kasih ampli. Nah, ini amplinya. Ini versi yang udah ada amplinya ini. Jadi komputer ini yang alatnya. Kemudian ini ada kabel USB masuk ke dalam sini. Nah, ini ada amplinya. Nah, yang agak nggak kelihatan di bawah ini ada yang warna hitam nih. Oh, iya. Ada warna hitam. Jadi kalau kita perhatiin ini ada TX-RX ya. Tapi kalau kita perhatiin antena, kalau bayangin antenanya satunya 20 juta gitu, kalau 2 biji kan lumayan ya. Jadi caranya supaya satu antena bisa TX-RX, kita ada alat buat mengcombine sinyal ini. Ini namanya duplexer. Jadi dua sinyal dijadiin satu ke satu antena gitu. Dalamnya ini sebenarnya cuman band pass filter aja. TX masuk ke colokan yang ini, RX masuk ke colokan yang sini. Itu doang sih. Jadi kayak band pass filter aja. Jadi kan kalau di seluler jelas banget frekuensi TX sama RX kan beda. Oke. Jadi ini dalamnya band pass filter buat ini. Nah, yang ini yang powernya kecil ini 1 watt. Power 1 watt. Ini kebetulan ini radio gue buka rahasia lah, nggak apa-apa. Ini radio punya TNI. Kenapa saya bisa? Karena yang ngajarnya Ono juga sama. Oke. Nah, ini adalah yang powernya 50 watt. Oke. Tapi ininya digeser ya, berubah. Duplexernya berubah, ininya sama. Terus ada amplinya 50 watt di sini. Ini powernya lebih gede jauh. Ini pancarannya lebih jauh. Gitu. Tapi strukturnya sama aja. Jadi strukturnya kayak gini. Radionya dalam sini, cuman kalau yang ini yang kita operasiin yang ini sentral teleponnya tadi EPC-nya dimasukin sini juga. Karena EPC juga software kan. Jadi EPC sama radio-radionya masukin jadi satu. Makanya dia bisa taruh di atas pohon, udah ada sentral, udah ada radio, semua jadi satu, udah nyala, udah beres, nyalanya ceklek nyala. Dan ini semua listriknya pakai 12 volt doang. Jadi radionya 12 volt. Kayak aki Bang. Bisa, pakai solar cell bisa, aki bisa. Jadi kita kalau bikin jaringan kayak gitu bentuknya, 12 volt aja. Kita biasanya pakai ini buat kalau kondisi darurat, misalnya bencana alam segala macam, operatornya jebol, rusak, hancur segala macam, kita nyalain sistemnya. Nah, ini sekarang udah nyala di depan. Ini sampai sini udah beres dulu ya, kita ganti topik soalnya. Kita ngelihat barang benernya. Pakai doa, mudah-mudahan bisa jalan. Dulu nggak tahu nih bisa jalan apa kagak. Ini beres dulu ya. Kalau nggak ini di save dulu ya, dimatiin dulu, di save dulu, save, finish.